Saudara dan saudariku sekalian, jangan khawatir tentang kejahatan orang lain atau orang yang berpikir buruk tentang diri kita. Sebaliknya, mulailah mengubah hati kita karena cinta kita kepada Yesus. Karena siapapun yang mencintai Tuhan tidak memiliki musuh di dalam hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita mengawali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengan kesungguhan hati kami ingin meninggikan dan memuliakan kehadiran tubuh-Mu, darah-Mu, keilahian-Mu dan sabda-Mu. Bantulah kami untuk lebih percaya padamu. Tuhan, itu sebabnya kami meminta untuk meningkatkan iman kami, karena kami tahu bahwa Engkau bukan hanya roti hidup yang memberi kami makan. Engkau adalah perlindungan kami, harapan kami, kekuatan kami, kenyamanan kami. Ya Tuhan, sabda-Mu hari ini membantu kami mengikuti teladan-Mu dan membantu kami memahami bahwa selain roti dan anggur, kami juga harus membagi waktu kami, kasih sayang kami, cinta kami, harapan kami kepada saudara dan saudari kami. Dan ketika kami merenungkan sabda-Mu hari ini, kami akan merasakan secara khusus bahwa kami masuk ke dalam persekutuan dengan-Mu, dan bahwa tindakan ini membiarkan diri kami terus-menerus diperbaharui oleh-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus dengan bangga memberitahu kepada komunitas Korintus bagaimana para jemaat Makedonia yang mengalami kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada mereka, dan menyebutkan teladan kemurahan hati yang harus dicontohi oleh komunitas Kristen di Korintus. Selagi dicobai dengan berat,
dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di sini Paulus bersaksi kepada komunitas Kristen Korintus bahwa jemaat Kristen Makedonia memberi menurut kemampuan mereka dan bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus juga yakin dan percaya bahwa komunitas Kristen Korintus juga telah menunjukkan iman yang melimpah, kemampuan untuk mewartakan kebenaran, pengetahuan, semangat, dan kasih. Paulus juga berharap bahwa kemurahan hati bukanlah pilihan bagi orang Kristen, melainkan bagian dari karya Roh dalam hidup setiap orang. Saudara dan saudariku yang terkasih, saat ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang haus akan Tuhan dan membutuhkan roti atau makanan serta pekerjaan. Bagaimana kita dapat saling membantu dalam kesulitan ini? Kita harus menghadapi pencobaan dan kesengsaraan dengan sukacita. Tapi sukacita ini dari mana asalnya? Sukacita itu lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan dan dari penyerahan total pada kehendak-Nya. Mengetahui dengan pasti bahwa di saat-saat dan dalam keadaan yang sulit dan tidak mungkin, muncul kedamaian dan ketenangan bahwa Tuhan ada di sana dan bahwa dengan Dia segala sesuatu menjadi mungkin. Semuanya itu dapat ditanggung di dalam Dia, dan semua yang diizinkannya adalah untuk kebaikan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, seperti bacaan pertama dari Korintus, membuka jalan untuk menjadi sempurna, bukan dengan pandangan manusia atau dengan ukuran atau peringkat yang dimiliki manusia untuk menentukan apa kesempurnaan itu, tetapi seperti yang Tuhan tunjukkan dan nasihatkan kepada kita. Kita hanya cenderung berbuat baik kepada orang atau mereka yang berbuat baik kepada kita. Sikap ini memang baik, tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih, yang membuat perbedaan, yaitu kita mengasihi semua orang, yang baik dan yang jahat, yang adil dan yang tidak adil. Cara hidup seperti ini membuat kita bebas dan bahagia, tetapi hal itu tidak mungkin tanpa kepercayaan penuh kepada Tuhan dan campur tangan rahmat-Nya. Teladan kesempurnaan kita adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu, setiap saat adalah kesempatan untuk membuka diri kita kepada-Nya, memberikan jawaban ya kita yang tulus, sehingga hati kita mendengarkan suara-Nya, sepenuhnya menghidupi kata-kata-Nya yang membantu kita mengisi diri kita dengan Dia. Dalam teks Injil hari ini juga, Yesus mengajar murid-murid-Nya bahwa hukum perjanjian lama harus dipahami dengan baik, karena di dalamnya ada ajaran yang mengatakan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias yang diharapkan bagi mereka yang mau percaya. Karena Yesus menggenapi hukum Musa, ajaran yang disampaikan oleh Yesus hari ini adalah kelanjutan dari bagaimana cara kita mengatasi hukum pembalasan gigi ganti gigi dan mata ganti mata yang kita dengarkan seperti dalam bacaan kemarin. Kata-kata Yesus harus dibaca dalam terang sabda bahagia yang mewujudkan karunia yang Allah berikan kepada kita dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, lebih dari sekedar daftar tuntutan moral, ini adalah pengungkapan tentang cara Allah berhubungan dengan kita.
Saudara dan saudariku yang terkasih, sebelum memaksakan diri untuk memenuhi tuntutan hukum yang sulit atau tuntutan hidup yang sulit, yang sebenarnya di luar kekuatan kita yang lemah, kita harus berhenti sejenak dan memandang kepada Allah yang kita percayai. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa dan mengasihi, inilah yang harus kita lakukan, dan tidak hanya untuk mereka yang mencintai kita, untuk teman kita, atau untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kasih Yesus tidak mengenal batas atau penghalang. Tuhan hari ini meminta kita untuk keberanian cinta tanpa perhitungan. Jangan khawatir tentang kejahatan orang lain atau orang yang berpikir buruk tentang kita. Sebaliknya, mulailah mengubah hati kita karena cinta kepada Yesus. Karena siapapun yang mencintai Tuhan tidak memiliki musuh di dalam hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umatmu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.